Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi metodologi penelitian mengenai sumber data dan pengumpulan data. Berikut pembahasan materinya. Definisi data. Data merupakan sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain sebagainya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Sedangkan pengertian data penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 merupakan segala bentuk fakta angka yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyusun informasi. Sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan sebagai data untuk penelitian. Dan sumbernya sendiri bisa berasal dari sumber manapun yang terpercaya. Sumber data. Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiono tahun 2010, dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer ialah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Sedangkan pengertian data primer menurut Hussein Umar tahun 2013 merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu ataupun perseorangan, misalnya dari hasil wawancara atau yang berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Kelebihan data primer. Yang pertama, lebih update, karena pengumpulan data dilakukan secara langsung. Yang kedua, lebih mudah menemukan data yang dicari. Dan yang ketiga, lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan data primer juga memiliki kekurangan, di antaranya biayanya cukup mahal, seperti untuk membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang cukup lama, karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap, dan juga persiapan penelitian yang cukup lama. Dan yang ketiga, butuh tenaga kerja untuk mendapatkan data yang lengkap dalam waktu yang cepat. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengertian data sekunder menurut Hussein Umar tahun 2013 merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram. Data sekunder juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan data sekunder yakni yang pertama, biaya lebih murah karena hanya bermodalkan jaringan internet ataupun device PC ataupun HP. Yang kedua, mudah mencari data karena pada zaman sekarang ini internet semakin mudah diakses. Yang ketiga, jenis informasi yang tidak terbatas, baik maupun jumlah ataupun waktunya. Yang keempat, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang kelima, bisa memenuhi kesenjangan informasi. Sedangkan kekurangan data sekunder yakni sulit mencari data yang akurat karena bisa saja hasil riwayat penulis berita. Yang kedua, data yang sudah lama atau tidak update. Dan yang ketiga, data tidak tersedia secara lengkap. Dan yang keempat, data di internet sering tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jenis data. Jenis data dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat. Tipe data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa lainnya. Data kualitatif dalam statistik disebut juga sebagai data kategorikal atau data yang dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut atau sifat dari suatu hal atau fenomena. Secara sederhananya, data kualitatif tidak memasukkan angka dalam definisi sifat,
sedangkan data kuantitatif adalah semua tentang angka. Contoh data kualitatif, seperti buruknya layanan transportasi umum di Jakarta mempengaruhi kemacetan parah. Kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai data kualitatif karena menjelaskan suatu fenomena layanan transportasi yang buruk dan kemacetan. Jika data tersebut merupakan data kuantitatif, maka akan ada kejelasan mengenai berapa kilometer ataupun berapa meter kemacetan yang terjadi. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ialah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Hal ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan, jumlah, dan lain sebagainya. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan mengenai aspek apa dan berapa banyak. Contoh data kuantitatif, seperti dalam kelas matematika di semester 1 hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Hal ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang konkret, kelas jelas, serta angka ataupun nilai yang transparan. Metode digunakan pun ialah metode survei. Teknik-teknik pengumpulan data. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menghubungkan dua metode atau lebih. Beberapa teknik pengumpulan data diantaranya Yang kedua, kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner adalah teknik kumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Sebelum menyebarkan pertanyaan kuesioner, peneliti diharuskan melakukan pengujian terkait dengan berbagai pertanyaan yang akan diberikan. Karena hasil pertanyaan ini nantinya akan digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Yang ketiga, interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik kumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpulan data oleh pihak peneliti terhadap narasumber atau pihak sumber data. Seiring berkembangnya teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, ataupun video call melalui aplikasi Zoom. Teknik kumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah yang besar. Yang keempat, studi dokumen. Teknik kumpulan data yang terakhir ialah studi dokumen, yang dimana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek penelitian dari dokumen ataupun catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Jenis teknik kumpulan data dengan studi dokumen ini bisa dilakukan oleh peneliti tergantung kebutuhan peneliti dan juga berdasarkan metodologi yang peneliti gunakan. Penyusunan instrumen penelitian. Menurut Margono tahun 1997, langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian diantaranya yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub-penelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ataupun subvariabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi ataupun layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, dan waktu yang dibutuhkan. Dan yang keempat, menyusun item pertanyaan. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Sistem item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan.
Artinya, perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Yang kelima, pengujian instrumen. Instrumen yang telah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuat instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, ataupun perbaikan isi dan redaksi ataupun bahasanya. Sekian pemaparan materi mengenai sumber data dan pengumpulan data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.